Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya yang berada di rumah. Semoga anak-anak senantiasa selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, di sini Pak Indro membawa apa ini? Pernah kenal ini? Ini adalah namanya Semar atau Eyang Semar. Eyang Semar, kenapa engkau ikut saya dalam pelajaran bahasa Indonesia ini? Ya, saya ini ingin mengenalkan sama anak-anak yang di rumah. Saya hanya ingin pesan sama anak-anak supaya anak-anak itu jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Makanya Pak Indro, saya ini berpesan kepada anak-anak supaya rajin belajar, supaya jadi anak pintar. Maka pesan yang Semar, anak-anak itu yang semangat belajar. Yang Semar doakan anak-anak itu jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Semoga anak-anak jadi anak yang soleh, berbakti pada orang tua, berbakti pada nusa dan bangsa. Begitu Pak Indro. Terima kasih Yang Semar. Kalau begitu, izinkan saya untuk mencerdaskan anak-anak ya Yang Semar. Iya. Silahkan didik anak-anak itu jadi anak yang benar-benar pinter, jadi anak-anak yang pinter tapi tidak pinter untuk orang lain, pinter yang berguna untuk orang lain. Matur suwun Yang Semar, mugi-mugi dongaken lari-lari tansah dadi tiyang ingkang migunani. Iya mesti tak dongake Gusti kabeh padha dadi bocah sing bener. Matur suwun Yang Semar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, para bocah-bocah kabeh sing kono nang omah, Eyang Semar ndonga kanggo sira kabeh. Muga-muga bocah-bocah padha pirangan sehat wal afiat. Tak dongakne mering Gusti Allah. Muga-muga pada sehat kabeh. Alhamdulillah. Hai anak-anakku semuanya. Nah, kalau tadi suara Semar, sekarang berubah menjadi suaranya Pak Indro. Selamat pagi semuanya anak-anak yang di rumah. Bertemu kembali dengan Pak Guru dalam pelajaran bahasa Indonesia. Semuanya siap? Iya. Bagaimana Yang Semar itu anak-anak? Kok Yang Semar? Bagaimana Pak Indro? Itu anak-anak ayo pada disemangati untuk belajar. Tuh pesannya Yang Semar anak-anak, supaya anak-anak lebih rajin belajar. Supados napa Yang Semar? Ayo kabeh bocah ben padha dadi wong sing pinter migunani kanggo nusa dan bangsa. Anak-anak pesannya Yang Semar itu supaya anak-anak menjadi orang yang hebat, anak yang pintar, berguna untuk nusa dan bangsa. Matur sembah nuwun Yang Semar. Iya padha-padha nek ngono ya wis aku tak neruske luwakku. Wis pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, para
kono nang omah ki Eyang Semar ndonga kanggo sira kabeh muga-muga bocah-bocah padha pirangan sehat wal afiat. Tak dongakne mereng Gusti Allah muga-muga pada sehat kabeh. Alhamdulillah. Hai anak-anakku semuanya. Nah, kalau tadi suara Semar sekarang berubah menjadi suaranya Pak Indro. Selamat pagi semuanya anak-anak yang di rumah. Bertemu kembali dengan Pak Guru dalam pelajaran bahasa Indonesia. Semuanya siap? Iya. Bagaimana yang Semar itu anak-anak? Kok yang Semar? Bagaimana Pak Indro? Itu anak-anak ayo pada disemangati untuk belajar. Tuh pesannya yang Semar anak-anak supaya anak-anak lebih rajin belajar. Supados napa yang Semar? Ayo kabeh bocah ipen padha dadi wong sing pinter migunani kanggo nusa sang bangsa. Wah, anak-anak pesennya yang Semar itu supaya anak-anak menjadi orang yang hebat, anak yang pintar, berguna untuk nusa dan bangsa. Matur sembah nuwun yang Semar. Iya padha-padha nek ngono ya wis aku tak neruske ruwakuku. Wis pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, pada pelajaran bahasa Indonesia hari ini kita masih membahas pada tema 3, subtema 1 pada pembelajaran yang ke-6. Nah, apa yang akan kita pelajari? Yaitu kita akan membaca cerita dan menjawab isi daripada cerita itu atau bacaan. Nah, sekarang anak-anak disiapkan dulu bukunya 1C. Oke? Setelah anak siapkan bukunya 1C, sekarang dibuka halaman 37. Di situ ada bacaan yang berjudul Membantu Ibu. Nah, kita baca terlebih dahulu bacaan supaya kita memahami isi bacaan tersebut. Oke, mari ikuti Pak Guru bersama-sama semuanya membaca ya. Membantu Ibu. Minggu pagi, Ibu membuat kue. Ibu mau membuat kue pandan. Bella membantu ibu membuat adonan. Bella senang bisa membantu ibu di dapur. Nah, itu cara membaca yang benar anak-anak. Jadi tidak tergesa-gesa dan tidak terlalu cepat, tetapi membaca yang benar dengan membaca lancar. Nah, anak-anak juga seperti itu cara membaca yang baik. Nah, setelah kita baca bacaan ini yang berjudul Membantu Ibu, kita ketahui bahwa ibu itu membuat kue pada hari apa anak-anak? Hari Minggu. Oke, kemudian ibu membuat kue apa? Kue pandan. Baik, kemudian apa yang dilakukan Bella? Bella membantu ibu membuat adonan. Pintar sekali. Kemudian bagaimana Bella bisa membantu ibu? Merasa senang. Jadi Bella merasa senang bisa membantu ibu di mana? Mereka membuat kue pandan di dapur. Nah, oke. Setelah kita ketahui isi bacaan, maka kita akan buat pertanyaan anak-anak. Nah, di sebelah kanan Pak Indro ini sudah ada beberapa kata tanya. Nomor 1, kata tanya kapan. Kemudian yang kedua apa. Kemudian yang ketiga siapa. Dan yang keempat kata tanya di mana. Nah, Pak Indro jelaskan dulu apa guna daripada kata tanya masing-masing ini. Untuk apa? Bertanya apa? Nah, yang pertama kapan. Kata tanya kapan anak-anak itu untuk menanyakan waktu. Ya, waktu. Nah, kaitannya dengan waktu itu bisa hari,
bisa jam, misalkan kalau hari ya Senin atau Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu atau Minggu. Ataupun juga bisa waktu sekarang, nanti, besok atau juga kemarin. Bisa juga lusa dan seterusnya. Atau juga bisa bulan, yang mana bulan itu ada 12 dari Januari sampai bulan Desember. Tentunya anak-anak sudah hafal. Kemudian juga jam, misalkan jam 1, 2, jam 3 dan seterusnya. Bisa ditambah dengan jam 1 siang, jam 8 malam dan seterusnya. Nah, itu yang menunjukkan tentang waktu. Kemudian yang kedua, apa? Kata tanya apa anak-anak itu gunanya untuk menanyakan benda atau sesuatu. Contoh misalkan ini apa? Spidol. Kemudian ini apa? Papan tulis. Ini tadi yang Pak Guru bawa ini apa? Ayo. Ini namanya apa? Wayang dan sebagainya. Nah, itu namanya itu tadi benda, berupa benda, ataupun juga buku, pensil, penghapus, penggaris, tas dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kata tanya siapa. Kata tanya siapa itu gunanya untuk apa? Anak-anak, siapa yang tahu? Iya, betul, untuk bertanya orang. Nah, orang itu siapa? Ya bisa saja Pak Indro, mungkin bisa juga Bu Wulan, Bu Dava, Bu Indah, ataupun juga anak-anak. Ada Bella, ada Kansa, ada Natif, ada Hilmi, ada Arif, ada Muhammad dan seterusnya. Yang keempat, kata tanya di mana. Nah, kata tanya di mana, ada yang tahu? Bertanya apa? Nah, pintar sekali itu siapa yang menjawab tadi. Kata tanya di mana itu menanyakan tempat anak-anak. Nah, apa saja yang menunjukkan tempat? Bisa dapur, bisa ruang makan, ruang tidur, kamar mandi, sekolah, pasar, ataupun juga terminal, stasiun, bandara, yang menunjukkan tempat, sesuatu yang menunjukkan tempat. Nah, sekarang dari bacaan ini akan kita ajukan beberapa pertanyaan menggunakan 4 kata tanya. Nah, coba sekarang anak-anak perhatikan di bawah bacaan itu ada pertanyaan. Yang pertama coba dibaca ya. Kita baca bersama-sama. Nomor 1, kapan ibu membuat kue? Dengan kata tanya kapan. Kapan ibu membuat kue berarti menanyakan waktu. Waktunya kapan ibu itu membuat kue. Nah, sekarang pada bacaan yang menunjukkan waktu apa? Berupa jam atau hari atau bulan? Coba ada? Iya, betul sekali. Nah, di sini ada nama hari Minggu. Maka waktu ibu membuat kue itu pada hari Minggu. Bentar, jadi pertanyaannya kapan ibu membuat kue? Maka jawabannya pada hari Minggu. Oke, yang kedua, apa nama kue yang dibuat ibu? Nah, ini yang kedua kata tanya apa? Apa nama kue? Berarti ini menanyakan benda apa yang dibuat ibu. Kue apa? Nah, ibu membuat kue apa anak-anak? Kue bolu atau kue? Iya, betul sekali, kue pandan. Nih, namanya kue pandan. Nah, sudah ketemu jawabannya. Jadi jawabannya apa nama kue yang dibuat ibu? Jawabannya kue pandan. Pinter. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Dengan kata tanya siapa? Tadi bertanya orang. Siapa yang membantu ibu membuat kue? Ayo anak-anak pasti tadi ketika membaca
Paham siapa yang membantu ibu? Iya, betul sekali, Bella. Nah, ini orang yang membantu ibu ya, itu Bella. Jadi siapa itu menanyakan orang, maka orang yang membantu ibu adalah Bella. Pertanyaan yang terakhir anak-anak, dengan kata tanya di mana? Kita baca pertanyaannya. Di mana ibu membuat kue? Ayo, tadi di mana itu bertanya? Iya, bertanya tempat. Nah, tempat membuat kue ibu dan Bella itu di mana, anak-anak? Iya, yang menunjukkan tempat adalah ini, dapur. Nah, maka jawabannya adalah di dapur. Pertanyaan, di mana ibu membuat kue? Jawabannya di dapur. Nah, seperti itu anak-anak. Ketika kita menjawab sebuah pertanyaan, maka terlebih dahulu kita harus pahami isi bacaan. Maka kita akan bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan yang berkaitan dengan bacaan tersebut. Nah, selamat belajar, selamat mencoba. Seperti itu ya anak-anak, bagaimana kita cara menjawab sebuah pertanyaan pada sebuah bacaan. Untuk selanjutnya anak-anak, kita lanjutkan. Kita akan belajar menceritakan sebuah gambar. Nah, oke, sekarang perhatikan. Pada gambar halaman 37 ada gambar apa ini anak-anak? Coba anak-anak perhatikan, dilihat bukunya masing-masing. Nah, sudah dilihat? Baiklah. Di situ ada gambar seorang ayah dan seorang anak laki-laki sedang mencuci apa? Mencuci mobil. Pintar sekali. Nah, kita amati dulu ya. Pertama-tama kita amati gambar terlebih dahulu. Di situ orangnya laki-laki atau perempuan. Nah, sehingga nanti kita untuk membuat namanya juga sesuai dengan gambar. Kemudian di situ bendanya apa? Nah, ternyata bendanya adalah sebuah mobil. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada pada gambar, yaitu sedang mencuci mobil. Nah, oke, sekarang akan Pak Guru berikan contoh ceritanya. Pak Guru awali ceritanya seperti ini. Pada hari Minggu, Andi libur sekolah. Nah, ini anaknya yang laki-laki, Pak Indro, beri nama Andi. Ayah Andi juga tidak pergi ke kantor. Nah, karena hari Minggu juga ayahnya tidak pergi ke kantor. Ayah ingin mencuci mobil. Ayah mengajak Andi membantu mencuci mobil. Andi sangat senang sekali bisa membantu ayah mencuci mobil. Nah, itu contoh dari kita membuat cerita berdasarkan gambar yang sudah ada. Tentunya nanti berdasarkan apa yang sudah Pak Indro berikan, Pak Indro contohkan, anak-anak juga bisa membuat cerita berdasarkan gambar. Nah, anak-anak, kiranya cukup sekian untuk pelajaran bahasa Indonesia pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.